Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Indriani dari SD Negeri Slatri 2. Saya Uswatun Hasanah dari SD Negeri Luwung Gede 3. Saya Asri Awati dari SMA Negeri 1 Larangan. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Bu Astri? Alhamdulillah baik. Ibu Uswatun gimana? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Di sini saya sebagai supervisor akan mendiskusikan beberapa hal pada Ibu. Sebelum saya mengamati di proses coaching, Ibu, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik atau panduan, yaitu apakah nanti proses kronologinya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu 1. Tujuan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sebagai coach, dapat tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengajukan coachnya sebagai memunculkan ide-ide kreatif dari coach itu sendiri. Yang kedua, pada proses coach, apakah prinsip coaching benar-benar dilaksanakan seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ketiga, menjalankan kompetensi coach seperti prosen atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Terima kasih Bu Uswatun. Untuk kegiatan coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul ya Bu, ada 3 yaitu mendengarkan aktif, selalu princess atau kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan. Pertanyaannya gini Bu, untuk Bu Astri. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Terima kasih Bu Uswatun. Untuk kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi saya, yaitu di presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Berarti ada 3 nih Bu. Yang kedua pertanyaannya gini Bu, kompetensi mana yang secara spesifik atau yang dituju yang ingin Ibu observasi pada praktek coaching kali ini, Bu? Untuk kegiatan coaching kali ini saya akan lebih mengembangkan kompetensi saya pada titik atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti hanya 1 nih Bu. Dan pertanyaan yang ketiga, indikator yang mana yang ingin dicapai pada coaching kali ini, Bu? Jadi pada coaching kali ini indikatornya yaitu saya bisa menemukan masalah dari coach, kemudian coach itu bisa menemukan sendiri solusinya, dengan cara yaitu saya akan mengeksplorasi atau menggali ide-ide kreatif atau gagasan dari masalah coach itu sendiri untuk menemukan masalahnya sendiri pula, Bu. Terima kasih Bu Astri. Ini adalah pra-observasi untuk observer. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Gimana kabarnya Bu Evi?
Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Saya boleh minta waktunya sebentar Bu Astri, 10 sampai 15 menit. Baik Bu, monggo silahkan Bu Ya. Evi. Jadi gini Bu, Hmm. saya itu ada masalah di kelas saya, Hmm. terutama anak-anak murid-murid saya ya ketika menerima pembelajaran saya. Itu sepertinya anak-anak itu kurang antusias Bu. Hmm. Dan nih, kira-kira lebih dari 50% Hmm. itu anak-anak tidak mengerjakan tugas Bu. Hmm. Itu yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi menurut Ibu Evi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan hari ini Bu Evi? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang yang tadi saya ceritakan Bu, tentang murid saya yang kurang antusias, kemudian yang mereka jarang mengerjakan tugas, seperti itu Bu. Gigi Bu Evi. Menurut Bu Evi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Evi itu kurang antusias dalam proses pembelajaran bersama Bu Evi? Kalau saya mengingat kembali akan pelajaran-pelajaran di kelas saya, mungkin pembelajaran yang saya berikan itu membosankan bagi anak-anak mungkin deh Bu nggih. Mungkin saya lebih banyak bercerita, saya lebih banyak ngomong, mungkin saya kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran saya. Jadi anak-anak mungkin merasa bosan Bu. seperti Apa itu seutuhnya Bu Evi aja ya? Oh begitu Bu Evi ya. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Evi itu antusias dalam proses pembelajaran? Jadi saya terpikirkan ya Bu, untuk saya memodifikasi pembelajaran saya, yaitu dengan memberikan selingan-selingan ice breaking biar anak-anak itu kembali bersemangat. Kadang-kadang anak-anak yang nggak fokus dengan ice breaking mungkin ya Bu ya, jadi anak-anak fokus. Kemudian saya juga mungkin bisa mengaitkan atau memanfaatkan dari media sosial seperti YouTube, TikTok. Jadi saya akan memberikan video-video pembelajaran biar anak-anak lebih tertarik. Mungkin rencananya seperti itu. Wah, bagus sekali itu. Saya sependapat sekali dengan Bu Evi. Lalu, menurut Bu Evi, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Evi? Itu tadi Bu, saya terpikirkan agar anak-anak tidak bosan itu saya tidak banyak bercerita. Jadi anak-anak itu biar aktif. Iya, jadi pembelajaran saya itu harus melibatkan anak. Pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana di era sekarang itu guru mengajar bukan hanya gurunya yang ngobrol, yang bercerita, tetapi biar muridnya yang aktif. Seperti tadi kan ada ice breaking, kemudian dengan adanya tayangan-tayangan video, mungkin itu akan menjadi menarik buat anak-anak. Lalu, mengenai tugas yang tadi diberikan kepada murid-murid Bu Evi, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran itu? Mungkin saya juga terlalu banyak memberikan tugas nih Bu, jadi anak-anak terasa terbebani. Seperti itu Bu. Oh iya ya, kalau boleh tahu ini Bu Evi itu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Kalau yang selama ini saya gunakan ya, saya menggunakan buku teks Bu. Adakah buku apa sumber belajar lain selain buku teks Bu Evi? Ya terkadang itu ya Bu, saya menggunakan sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Terus iya betul sekali. Saya yakin sekali bila Bu Evi itu bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran atau sumber belajar sehingga nanti akan memastikan murid-murid untuk antusias dalam proses pembelajaran Bu Evi. Nah, jadi sekarang dari apa tadi ya Bu Evi ya? Apa rencana Bu Evi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saya berencana yang pertama itu saya akan mengubah metode pembelajaran saya, yaitu yang tadinya saya banyak bercerita, saya akan mengubah biar di sini anak-anak itu lebih aktif, terlibat dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya juga akan memanfaatkan teknologi yang sekarang sedang hits seperti media sosial, TikTok mungkin, kemudian YouTube biar anak-anak itu lebih tertarik. Jadi ada daya tarik mereka untuk antusias dalam belajar sehingga mereka itu ada ketertarikan, mereka itu mau ada rasa ingin tahunya lebih tinggi. Jadi
mungkin mereka juga jadi tertarik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah Iya, saya iya. berikan. Bagus sekali rencana Bu Evi. Semoga mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu Evi ya. Nah, setelah melakukan upaya yang tadi Ibu Evi sampaikan atau Ibu Evi harapkan, berapa persen nih peningkatan yang ingin didapatkan? Kalau saya berharap sih, pengennya sih jauh lebih baik ya Bu ya, tapi yang tadinya masih kurang dari 50% ya minimalnya 70 lah, 70 ke atas. 70% ya. Iya. Dari 50 tadi untuk menjadi 70% ya Bu ya. Ya, syukur-syukur lebih baik Tapi lagi. kan ada butuh komitmen itu ya Bu Evi ya. Iya. Nah, komitmen apa terhadap rencana ini Bu Evi? Ya, jadi di sini itu saya harus memberikan pembelajaran yang mengasihkan agar anak-anak itu tertarik, agar anak-anak itu menyukai, menyenangi. Mereka sebelum memulai pelajaran juga ada rasa ketertarikan terlebih dahulu. Seperti itu Bu, saya harus membuat pembelajaran menarik. Kemudian dalam kegiatan itu saya bisa mengeksplorasi materi ya anak-anak itu, jadi tidak ada unsur paksaan, ada minat dari diri anak Ada sendiri. kesadaran. Nggih, seperti Oke. itu. Oh, bagus Nggih. sekali itu Bu Evi. Saya sangat mendukung tadi dari ide-ide kreatif dari Bu Evi. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dan sesuai dengan harapan Bu Evi nggih. Oke Bu Evi, dari yang tadi kita berdialog hari ini ya terkait masalah yang Ibu Evi sampaikan, kemudian alhamdulillah Bu Evi sudah memunculkan itu solusi-solusinya. Gimana perasaannya Bu Evi sekarang? Kalau perasaan saya sekarang itu terasa lebih lega Bu, ya walaupun sedikit ya Bu ya, sedikit ya, intinya sedikit berkurang. Jadi saya juga ada apa namanya ya Bu, kemantapan Bu. Mantap. Untuk langkah berikutnya. selanjutnya. Terima kasih Bu Astri sudah mensupport saya untuk Sami-sami. bisa sharing-sharing gitu. Oke, Terima sami-sami kasih. Bu Evi. Saya tunggu ini cerita-cerita sukses akan ide-ide kreatif dari Bu Evi. Amin amin Bu. Mudah-mudahan saya bisa segera melaksanakan gitu. Terima kasih untuk dukungannya Bu Astri. Terima kasih untuk waktunya Bu Bu Evi, Astri. sukses selalu. Tetap Amin. semangat. Amin. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melakukan coach dan coaching, ini ada 3 pertanyaan Ibu Astrid yang saya akan ajukan ke Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang sudah dilaksanakan Ibu tadi dengan prakteknya ya? Ya, alhamdulillah Bu Uswatun tadi saat pelaksanaan kegiatan coaching dengan coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, yaitu adanya tujuan, Iya, betul. kemudian adanya identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah rencana aksi dari coaching itu sendiri, sampai kemudian adalah tanggung jawab coaching itu untuk mengawal biar rencana aksi itu biar bisa terrealisasi dengan sempurna, seperti itu Ibu Uswatun. Baik sekali dengan pendapatnya Ibu ya. Yang kedua adalah menanyakan catatan hasil observasi berbasis data Bu, berdasarkan tadi antara coach dan coach. Tadi dari Kuci itu saya bisa menemukan masalah dari apa yang beliau sampaikan, kemudian dari masalah itu saya gali dengan pertanyaan-pertanyaan, dan itu memunculkan ide-ide kreatif serta gagasan dan potensi Kuci itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik sekali dengan pendapatnya Ibu Astri. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya Bu? Oh iya, itu ada 3 kompetensi ya Bu Iya, Uswatun betul, ya. ya, ada 3. Saya akan lebih menekankan pada kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif Bu Uswatun. Iya. Seperti itu Ibu. Baik sekali dengan pendapatnya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi Ibu. Siap-siap Bu Uswatun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.